Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bu Linda selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Berlian Rizkuna Rida Utami dengan nomor NIM 070106210005. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Efektivitas Terapi Relaksasi untuk Mengurangi Stres pada Kalangan Remaja. Baik, di slide pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian. Dalam kehidupan manusia terdapat beberapa fase di dalamnya, yakni fase bayi, fase anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Nah, fase remaja ini merupakan fase yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Kenapa kita katakan paling penting? Karena di fase remaja ini seseorang mengalami banyak perubahan, entah itu perubahan fisik, psikis, terus perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian untuk stres itu merupakan hal yang muncul diakibatkan oleh lingkungan sekitar. Stres dapat membuat kesehatan jiwa seseorang bermasalah, misalnya seperti putus sekolah, depresi, ansietas, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Nah, stres juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi seseorang yang menderitanya. Di negara kita ternyata populasi stres pada remaja mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni mencapai 6,0% dari masyarakat. Jika dilihat, angka 6% itu memang sedikit, tapi hal ini terjadi setiap tahunnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena semakin banyaknya remaja yang mengalami bullying. Kemudian, untuk penanganan masalah seperti ini tuh dianggap sangat penting, karena ketika remaja yang mengalami masalah stres tidak diberikan penanganan, maka ditakutkan akan terjadi General Adaptive Syndrome. Nah, General Adaptive Syndrome itu apa sih gitu? General Adaptive Syndrome adalah kondisi seseorang yang mengalami stres, mengalami kelelahan yang tidak hanya secara psikis, melainkan secara fisiologisnya juga. Nah, ketika seseorang mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, maka akan membuatnya mengalami hal yang lebih sulit. Seperti apa contohnya? Seperti merusak rasa percaya dirinya, kemudian mentalnya terasa lelah, membuat dia patah semangat, dan remaja itu akan menjadi remaja yang mudah sakit. Kemudian, salah satu penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan terapi relaksasi. Terapi relaksasi merupakan terapi dengan menerapkan beberapa metode guna untuk melatih agar otot merasa rileks. Oleh karena itu, di sini saya sebagai penulis mengambil judul efektivitas terapi relaksasi untuk mengurangi stres pada kalangan remaja sebagai proposal penelitian kualitatif saya. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas terapi relaksasi untuk mengurangi stres pada kalangan remaja. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas terapi relaksasi untuk mengurangi stres pada kalangan remaja. Nah, penelitian ini dilakukan dengan harapan membuka pikiran masyarakat khususnya di kalangan remaja terkait cara mengurangi stres yang melanda dengan melakukan terapi relaksasi itu tadi. Baik, pada penelitian ini kita menggunakan beberapa jurnal untuk dijadikan sebagai kajian pustaka. Untuk jurnal apa saja yang kami pakai bisa dilihat sendiri pada PowerPoint. Baik, mari kita bahas slide selanjutnya, yakni tentang metodologi penelitian. Di sini terdapat 5 poin, yakni pertama desain penelitian, kedua tempat dan waktu penelitian, ketiga populasi dan sampel, kemudian terdapat instrumen dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Baik, untuk yang pertama ada desain penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus atau case studies. Mengapa penulis menggunakan desain studi kasus? Karena dalam penelitian ini penulis perlu melakukan observasi dengan menerapkan praktek terapi relaksasi pada remaja yang mengalami stres. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan wawancara tentang hasil terapi relaksasi yang telah dilakukan. Apakah efektif dalam mengurangi stres yang dialami oleh remaja tersebut? Kemudian terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai bulan Desember tahun 2022.
Baik, selanjutnya terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui secara pasti. Sampel dalam penelitian ini adalah para remaja yang berusia 15-21 tahun. Namun, sampel yang diambil hanya 10 orang. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian kualitatif, penelitian dilakukan itu pada subjek, tidak pada sampel penelitian. Serta dalam penelitian konsep ini itu memiliki sifat deskriptif. Oleh karena itu penulis hanya mengambil 10 sampel saja, begitu. Baik, selanjutnya terdapat instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian adalah penulis, alat dokumentasi, serta wawancara. Yang pertama untuk penulis, yang menjadi instrumen pertama. Mengapa penulis dijadikan sebagai instrumen? Karena penulis yang nantinya akan meminta, mengambil, serta mengumpulkan data dengan cara bertanya dan mendengar. Kemudian terdapat alat dokumentasi yang nantinya digunakan untuk merekam serta mengambil gambar semua hal yang dilakukan selama penelitian berlangsung, seperti saat praktek terapi relaksasi, kemudian saat melakukan wawancara dengan para remaja. Dan yang terakhir terdapat instrumen wawancara. Dalam mengumpulkan data penelitian diperlukan wawancara dengan para remaja untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, serta dokumen. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama adalah dengan wawancara. Di sini penulis menggunakan teknik wawancara karena perlunya penulis mendapatkan informasi seperti pendapat dari para remaja yang menjadi sampel dalam penelitian ini terkait efektivitas dari praktek terapi relaksasi dalam mengurangi stres. Kemudian untuk teknik yang kedua adalah menggunakan teknik observasi. Di sini penulis memerlukan observasi karena perlunya pencatatan terhadap peristiwa atau kejadian dalam praktek terapi relaksasi. Baik, selain wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi, di mana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data karena perlunya pengambilan foto dan video saat melakukan praktek terapi relaksasi, serta rekaman suara jika dibutuhkan saat melakukan wawancara dengan subjek. Dan yang terakhir terdapat teknik analisis data. Penulis menggunakan teknik analisis data, observasi, dan wawancara. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian ini perlu diadakannya praktek yang nantinya memerlukan pencatatan terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari subjek yang digunakan saat praktek terapi relaksasi. Lanjut pada bagian tinjauan teori. Yang pertama tentang konsep diri. Nah, remaja merupakan transisi dari fase anak-anak menuju fase dewasa, di mana seseorang yang ada di fase remaja ini memiliki umur 15-21 tahun. Remaja juga merupakan sosok individu yang akan melangkah ke fase dewasa. Di sini mereka mulai paham akan hal yang benar dan yang salah, mulai mengerti perannya dalam dunia sosial, mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, serta menerima jati diri yang Tuhan berikan kepadanya. Selanjutnya tentang terapi relaksasi. Terapi relaksasi merupakan terapi dengan menerapkan beberapa metode untuk melatih otot agar merasa rileks. Terapi relaksasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi rasa tegang dan cemas. Dan yang terakhir pembahasan tentang stres. Stres merupakan tekanan pada perasaan seseorang dikarenakan perubahan kondisi atau dikarenakan kondisi yang mengancam seseorang tersebut. Stres memiliki dampak positif dan negatif, namun dilihat dari tingkat stresnya terlebih dahulu. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Terapi Relaksasi untuk Mengurangi Stres pada Kalangan Remaja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.